Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Saat ini di klan Baskerville terjadi kunjungan oleh klan penyihir, yaitu klan Morgul. Kunjungan tersebut dihadiri langsung kepala klan Morgul, yaitu Adolf Morgul. Hugo juga terlihat sudah berada di sana. Mereka berdua membicarakan tentang latihan gabungan antara teknik swordsmanship dan teknik sihir di antara masing-masing klan. Mereka berdua terlihat tidak akur dan juga mereka membanggakan prestasi dari masing-masing klan. Klan Magic bergengsi, klan Morgul dan klan swordsmanship adalah klan Baskerville. Sejak awal, kedua klan tersebut selalu berseteru. Magic dan pedang itu merupakan eksistensi yang saling melengkapi. Begitulah perkataan kaisar dari dua generasi sebelumnya. Dari perkataan tersebut, klan Baskerville dan Morgul mulai melakukan latihan gabungan. Hanya anak di antara umur 8 hingga 15 tahun saja yang berpartisipasi, dan acara tahunan klan dimulai dengan suasana yang sangat baik. Pada suatu titik muncullah sebuah konflik, yaitu pada wilayah yang berada di antara klan Baskerville dan klan Morgul mengenai masalah akan kepemilikan tambang rubi. Dengan demikian membuat hubungan kedua klan menjadi buruk. Namun karena perintah sang kaisar, latihan gabungan tetap harus berlanjut. Oleh karenanya, seseorang yang bukan kepala klan Morgul, yaitu orang yang sedang berbicara dengan Hugo sekarang, Adolf Morgul, mulai mengunjungi klan Baskerville sebagai agennya. Adolf juga menyanjung Hugo mengenai seorang anak jenius yang akhir-akhir ini terdengar di antara klan Baskerville. Seorang jenius yang mungkin hanya muncul 100 tahun sekali. Adolf tidak menyangka orang sialan ini langsung terlihat senang pada pujian terhadap anaknya. Ini merupakan hal yang tidak biasa. Adolf juga memamerkan seorang anak jenius dari klan Morgul. Dia menyuruhnya masuk untuk memberikan sapaan kepada kepala klan Baskerville. Dia adalah Camus Morgul, putri dari kakak perempuan Adolf yang bernama Raspan, yang menjabat sebagai kepala klan Morgul saat ini. Di saat Adolf meminta Camus untuk menyapa Hugo, tanpa disangka gadis ini langsung menuduh Hugo sebagai pencuri dan merampas tambang rubi klan Morgul. Camus juga meminta pada Hugo untuk mengembalikan tambang rubi yang dia klaim sebagai milik klan Morgul. Terang saja mendengar hal itu dari anak yang tidak tahu apa-apa, Hugo langsung emosi. Adolf terlihat panik, meminta Camus untuk menjaga sopan santunnya. Namun Camus bilang, semua hal itu paman Adolf sendiri kan yang bilang. Paman Adolf juga bilang, pria berjanggut yang menyedihkan ini telah mencuri tambang rubi kita seperti seorang maling. Mendengar kata-kata dari Camus, Hugo semakin emosi. Adolf berkata pada Hugo, sepertinya ada kesalahpahaman saja di sini. Hugo juga berkata, lagi pula anak anjing yang baru lahir tahu apa tentang hal ini. Namun Camus tetap bersikeras mengenai kepemilikan tambang rubi. Dia juga mengeluh tidak bisa melakukan penelitian karena klan Morgul kekurangan rubi. Hugo yang risih dengan ujian anak-anak telah mencapai batasnya. Tampaknya klan Morgul tidak mengajar sopan santun pada anak mereka. Adolf juga langsung berkata pada Hugo, bicara apa Anda pada seorang anak? Apa jangan-jangan sword sign kekaisaran berniat menindas gadis yang usianya baru 8 tahun? Hugo pun langsung terdiam dengan menahan emosinya. Vicir yang sebelumnya dipanggil oleh Hugo untuk menemuinya kini telah datang.
Dia langsung berkata pada Adolf, sepertinya anak-anak di klan Morgu tidak diajarkan untuk tidak iri apa yang dimiliki orang lain ya. Jadi dia anak Baskerville yang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Adolf kaget melihat Camus yang tiba-tiba menghilang dari sampingnya. Saat itu Camus langsung menghampiri Bijir. Dia tidak terima dengan kata-kata Bijir barusan. Bijir terlihat sedikit terkejut melihat Camus yang merupakan sang Steelblood Empress dari klan Morgu di masa depan. Jadi ini rupa Camus Morgu saat dia masih anak-anak. Bahkan di antara para mage yang tak terhitung jumlahnya dari klan Magic bergengsi, Camus adalah seorang yang dipanggil jenius di antara para jenius. Di masa kejayaannya, dia menumpas seluruh monster dan barbarian yang ada di pegunungan Lerop et Lenoir seorang diri. Caranya membakar dan menusuk mereka semua untuk membentuk perbatasan yang disebut dengan Imperial Borders Ash and Blood yang menjadi dikenal banyak orang. Apalagi penampilan cantiknya yang membuat dunia sosialita terpesona saja. Dengan kecantikannya sudah cukup untuk memanipulasi kekaisaran sampai dia dijuluki Avatar of Authority. Namun ini ceritanya jauh di masa depan nanti. Sekarang ini dia cuma anak berusia 8 tahun. Kok bisa tambang rubi itu punyamu, itu punya kami? Kau pasti sudah berusaha keras bepergian sejauh ini cuma untuk meluapkan amarah pada kami. Kau bilang meluapkan amarah? Ya, sekarang ini kau sedang melakukannya bukan? Kalau begitu akan kuajari kau kenapa tambang rubi itu milik klan Morgu dengan cara sederhana yang bisa dipahami oleh otak anjingmu itu. Saat itu Camus mengeluarkan sihir esnya. Menurut Bijir, sepertinya ini akan menyenangkan. Sihir es dari Camus membentuk sebuah replika antara klan Morgu dan klan Baskerville. Sekarang akan kubuat agar kau yang dungu itu sekalipun bisa paham. Camus berniat untuk menjelaskan pendapatnya mengenai klaim tambang rubi menggunakan replika dari sihir es tersebut. Bijir agak kecewa. Dia pikir mereka berdua akan bertarung atau semacamnya. Saat itu Camus menjelaskan juga menunjukkan asal dari tambang rubi kualitas tinggi yang juga dikenal sebagai area keamanan gabungan. Dan masalahnya adalah di permukaan pintu masuk tambang ini berlokasi di wilayah klan Morgu, sementara bawah tanah tambangnya berlokasi di wilayah klan Baskerville. Seperti yang terlihat, tambangnya disusun dalam cara agar klan Baskerville tak bisa menambang rubinya sendiri saja. Berarti tambang rubi itu seharusnya milik klan Morgu. Camus juga bilang kalau klan Baskerville bersikeras menganggap klan Morgu telah melanggar wilayah. Klan Baskerville juga menolak tawaran membayar sewa untuk wilayah yang bersangkutan. Adolf terlihat senang dengan kata-kata keponakannya itu. Saat itu Bijir ganti mengatakan pendapatnya. Mineral yang disebut dengan rubi memang sering digunakan sebagai bahan magic, dan pastinya klan Baskerville tidak punya kegunaan atas rubi yang ditambang itu. Tapi beda halnya dengan sewa wilayah. Sepertinya tragedi terbesar dalam hidupmu adalah tak ada seorang pun di klan Baskerville yang cukup bodoh hingga menyewakan wilayah mereka cuma untuk mendapatkan receh. Kenapa begitu? Padahal kau bilang tadi klan Baskerville tidak tertarik dengan rubi. Memang benar, kami hanya peduli dengan wilayah kami saja. Karena itulah kami bilang pada kalian untuk tidak masuk. Hugo terlihat sangat senang mendengar jawaban yang bagus dari Bijir. Bijir juga mengatakan, lagi pula satu-satunya yang kesulitan karena tidak punya rubi itu cuma kalian bukan? Namun Camus masih bersikeras dengan pendapatnya bahwa tambang rubi itu tetaplah milik klan Morgu. Ini daratanmu dan yang sisi ini adalah daratanku. Dan sekarang tangan siapa ini? Kau bertanya.
Tangan siapa itu saat tanganmu telah melewati wilayah kami? Bicir langsung memegang tangan Camus. Tentu saja, sekarang tangan ini menjadi milikku. Setelah Bicir mengatakan itu, tanpa diduga, Camus malah tersipu malu. Kau ini bilang apa? Kenapa aku jadi milikmu sekarang? Kau bodoh sekali. Siapa yang bilang kau milikku? Saat itu, Bicir langsung mengeluarkan pisaunya. Semua orang yang ada di ruangan itu sangat kaget dengan tindakan Bicir. Maksudku adalah, tanganmu sekarang menjadi milikku.